lumayan berat. Nek bahasa di sini itu bukan power steering tapi power sak piring ya. Kemarin kita cukup gregetan juga ya. Ban depannya ini tuh makan dalam. Jadi waktu tahun pertama beli saya ganti ban itu sudah beli ban 4 kali. Assalamualaikum, ketemu lagi di Saras Wibowo Channel, channel yang bahas hal-hal terkait dunia peternakan. Oke rekan-rekan, video kita kali ini kita akan membahas ya, ini edisi tips toko. Jadi tips toko buat rekan-rekan yang punya toko pakan ternak atau pemilik poultry shop atau pakan ternak. Jadi di samping saya ini sudah ada kendaraan atau armada tempur ya, kalau kita bahasanya armada tempur, karena kendaraan ini yang menghasilkan pundi-pundi rupiah buat kita sebagai pemilik toko pakan ternak. Jadi di samping saya ini adalah mobil pickup yang dipakai oleh toko Saras Wibowo PS untuk pengiriman ya, untuk pengiriman barang. Kadang kita untuk mengedrop barang, memindahkan barang dari toko satu ke toko yang satunya. Kita kan ada 3 toko ya, jadi untuk distribusi barang kita tiap hari pakai ini, dan ini adalah mobil yang tiap hari jalan, dan jalannya nggak 1, 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan lebih. Jadi ini mobil yang sangat diandalkan buat toko Saras Wibowo PS. Jadi tiap hari berjalan, tiap hari untuk cari uang ya. Jadi seperti itu. Ini adalah mobilnya adalah New Cherry tahun 2021. Jadi kita membeli mobil ini di tahun 2021 kemarin, baru ya, kita baru, dan belinya nggak cash rekan-rekan. Kita belinya kredit, tidak cash tapi kredit, ada DP dan ada angsurannya, kita ambil selama 3 tahun. Nanti saya jelaskan detailnya kenapa kok kita belinya kredit, kenapa kok nggak beli cash, nanti saya bahas di berikutnya. Kita akan bahas secara mendetail. Kita lihat dulu ya dari luar dan dari dalamnya, ini mobil ini seperti apa. Oke. Ya kalau di pasaran ya itu memang banyak pilihannya buat rekan-rekan. Itu ada Grand Max, ada L300, ada Mitsubishi SS, lalu ada APV Mega Cherry, lalu ada yang agak besar itu ya, itu ada Isuzu Traga. Ya ini kenapa kok kita ambilnya New Cherry ya, itu ada beberapa alasan. Salah satunya adalah harganya murah. Jadi yang pertama alasan kita mengambil New Cherry ini itu adalah harganya murah. Kalau waktu saya ngambil ini dulu harganya Mitsubishi L300 ya, atau L Sape, itu bahasanya L Sape, itu sudah 200 juta lebih. 200 juta lebih. Lalu untuk Isuzu Traga itu harganya sudah di 200 besar ya, hampir 250 juta waktu itu. Lalu untuk Grand Max kalau APV Mega Cherry itu agak murah sedikit, sekitar 160 jutaan, 150 160 jutaan. Tapi untuk Grand Max dan New Cherry ini harganya mirip-mirip di angka 130 sampai 140 juta. Saya dulu dapatnya New Cherry ini di harga 137 juta, harga OTR-nya sudah dipotong diskon, sudah dapat potongan dari dealer seperti itu 130 juta. Tapi saya kan ngambilnya kredit. Jadi waktu itu saya kredit dengan DP itu kalau tidak salah di 48 juta. 48 juta untuk DP, dan angsurannya adalah 3.200-an, sekitar 3.200.000 selama 36 bulan, selama 3 tahun ya, 36 bulan. Lalu kenapa sih alasannya, kenapa kok kita ngambilnya kredit nggak cash? Meskipun mungkin waktu itu kalau dipaksain dikit bisa ya ngambil cash, tapi kenapa kita ngambilnya kredit? Oke, alasannya antara lain ya rekan-rekan saya jelasin. Kita itu kan dagang, ada modal. Kalau bahasa Jawanya di sini itu duit babon ya. Duit babon itu untuk kita kulaan, jual lagi, nanti dapat uang, kulaan lagi, itu duit babon namanya. Kita kan ada modal tuh, uang modal. Kalau kita modalnya dikeluarkan untuk membeli armada seperti ini, itu kan akhirnya modal kita mati. Modal kita mati benar-benar untuk mobil. Daripada seperti itu, ya ini mungkin ada rekan-rekan yang kurang setuju ya, mungkin yang
untuk leasing kurang setuju. Saya sebelumnya mohon maaf dulu, ini hanya saya menyampaikan saja pendapat saya gitu. Kalau ada perbedaan keyakinan atau pandangan mohon maaf. Jadi kalau pandangan saya memang kita DP saja di 48 waktu itu, kita DP 48 juta, lalu angsurannya ada 3.200.000 tiap bulan, itu cukup ringan untuk toko ya. Untuk toko itu cukup ringan, tidak begitu berasa. Tapi ada yang kita dapatkan nih. Yang pertama tadi, uang modal kita itu masih ada banyak. Jadi kita mau bergerak, namanya kita toko ya, kita mau bergerak seperti apapun itu uang itu ada, fresh money-nya ada, duit babon itu masih banyak, masih ada gitu loh. Ya anggap aja kayak gap mungkin di 90 juta itu lumayan kan, bisa datengin pakan satu truk lah, itu kan lumayan buat kita bergerak, buat kita bertahan gitu. Yaitu jadi uang modal kita itu masih ada, masih bisa buat berjalan dulu. Lalu hal lainnya apa kalau kita ngambil kredit? Mobil ini selama masa kredit itu dapat asuransi. Asuransinya itu namanya total loss only atau TLO ya rekan-rekan. Itu ya kalau sampai pahitnya terjadi kehilangan, ada pencurian atau apa, itu tercover asuransi. Dan seumpama ada kecelakaan yang kerusakannya lebih dari 70%, itu diganti juga sama pihak asuransinya gitu ya. Jadi satu tadi keunggulan kita kalau ngambil kredit itu uang modal kita itu ada, jadi tidak berkurang, bisa untuk kita putar barang. Lalu yang kedua, kalau kita ngambil kredit itu selama masa angsuran berjalan itu ada asuransinya yang mengcover, asuransinya TLO tadi, total loss only tadi, seperti itu gitu ya. Ya ini pendapat dari saya pribadi, mohon maaf nanti kalau ada perbedaan pendapat dari rekan yang lain. Ya ini tampilan interiornya ya, dalamnya seperti ini, standar banget seperti pickup pada umumnya ya. Ada pegangannya di sini, ada spionnya di sini, ada lampunya ya, lampunya di sini standar banget. Ada sun visornya, kalau kita berkendara sore dan nabrak matahari bisa kita tutup. Ini masih plastikan rekan-rekan, jadi biar kelihatan baru terus, jadi plastiknya nggak dilepas. Lalu ini ada stiker untuk servisnya ya, ada stiker untuk servis. Dan ini sudah saya pasangi head unit ya. Di sini itu ada head unit buat kalau ada yang ngirim itu bosen kan pengen dengerin musik ya, sudah pasang head unit. Ada kamera parkir juga. Ini ya, saya tunjukin. Ada kamera parkir juga. Itu udah ada kamera parkir. Dapat saya pasangi, nggak mahal kok, pasang kayak gini itu paling 1,5 juta itu sudah bisa buat nyetel musik dan ada kamera parkir. Kalau tampilan dalam itu standar, speedometernya standar, itu ada indikator bensin, ada kilometer, lalu ada trip ya, trip A, trip B, udah seperti itu. Engine check ini masih normal semua, masih standar bawaan dealer. Dan di dalam ya seperti biasa, namanya pickup buat pengiriman ya, kita pasti bawa ya ini buat bersih-bersih, ada sapu, ada tali, ada terpal ya, ada ya namanya kita buat kirim pasti harus bawa itu. Takutnya kalau waktu ngirim dari tokonya nggak hujan, sampai pertengahan perjalanan hujan ya, kita harus segera nerpali ya. Yang ngirim harus sigap itu biar nggak rusak pakannya. Oke gitu, ini interiornya. Karena ini Suzuki New Cherry yang tipenya non ACPS, non power steering ya. Jadi setirnya itu kalau nggak muatan memang cukup ringan rekan-rekan. Jadi cukup ringan kalau kita posisi nggak muatan atau muatannya dikit, itu cukup ringan. Tapi kalau pas muatannya banyak, anggap aja udah 1 ton lebih, itu ketika kita belok di awal ya, kita mau jalan kita belok atau kita parkir, itu setirnya memang lumayan berat. Nek bahasa di sini itu bukan power steering tapi power sak piring ya, karena berat juga, narik gitu. Nah, itu kalau posisi muatannya banyak, muatannya berat, setirnya ini cukup terasa berat juga karena tidak ada power steeringnya. Tapi ini ada satu kekurangan, ada kelebihannya. Apa itu kelebihannya? Mungkin karena konstruksinya New Cherry ini mesinnya pakai mesinnya R3 ya. Ini kan manual, ini rekan-rekan manualnya. Koplingnya New Cherry ini sangat ringan. Jadi ringan banget, enteng banget. Koplingnya itu enteng dan halus. Suara mesinnya juga halus karena ya mesin R3 ya, suaranya halus. Koplingnya ringan, jadi kita anti pegel-pegel ini, betisnya ini anti pegel-pegel. Koplingnya ringan, lalu remnya juga lumayan
enak, lumayan pakem dan lumayan enak. Mesinnya enak, koplingnya enteng, remnya lumayan pakem dan enak. Gitu ya. Oke, kalau ini tampilan eksterior ya, luarnya seperti ini, ya standar juga seperti pickup pada umumnya. Ada wipernya, ini lampunya masih bening-bening ya, cukup kelihatan masih baru. Spionnya hitam biasa seperti itu. Lalu kita jalan ke samping. Ini peleknya pakai ring 13 ya, rekan-rekan. Kalau tidak salah 13 nih. Bannya ukuran 165 ring 13. 165 ring 13. Betul, ini bannya kecil ya, cukup kecil. Kalau L300 itu kan pakainya kan ring 14. Jadi sedikit lebih besar. Kalau Cherry ini memang bannya lebih kecil, ring 13. Cuma beberapa orang yang pakai New Cherry itu diganti ring 14. Rodanya punya L300. Jadi biar lebih kuat, biar lebih apa ya, lebih muatannya bisa lebih banyak, mungkin seperti itu. Ini bagian baknya ya, bagian baknya ini yang tipe flat deck. Ini tipe flat deck, baknya rata dan cukup luas juga, rekan-rekan. Cukup luas, cukup muat banyak juga. Kalau bawa barang itu bisa lega ya, cukup lega ini New Cherry ini. Lalu di samping ini untuk tutup bensinnya sebelah kanan ya, ngisi bensinnya sebelah kanan. Di sini ada kuncinya juga, jadi aman. Selesai kita isi, kita kunci. Ini roda belakangnya, dan ini untuk info saja, pernya sudah kita tambahi 1. Jadi pernya sudah kita tambahi 1 biar kalau muatan agak berat ya, terus terang kalau dari pabrikan kan cuma 1 ton muatannya. Ya kita toko pakan ya, rahasia umum ya, kita pasti bawanya lebih dari 1 ton. Makanya ditambahi 1 lembar per di belakang biar lebih kuat kalau bawa muatan. Itu jalan ke belakang. Untuk bagian belakangnya standar ya, ini tutupnya ya, ini nggak ada rantainya. Ini yang agak beda ya, kalau L300 ada rantainya, jadi dia bisa bertahan menahan seperti ini, ada rantai gitu. Kalau ini New Cherry memang nggak ada rantai, jadi dia bablas gini. Itu untuk lampu belakang ya standar aja seperti itu ya, standar. Lalu untuk ban serepnya ada di bawah sini. Ini yang sebelah kirinya ya, sebelah kirinya ada aki di sini. Ini akinya New Cherry, akinya cukup kecil, jadi nggak besar, akinya itu kecil. Ini mobil sudah injeksi, jadi aki saya sarankan rekan-rekan, akinya New Cherry ini harus dalam kondisi prima, karena mobil ini sudah injeksi, sudah pakai ECU ya, elektrikalnya sudah seperti mobil baru. New Cherry ini juga cukup terkenal irit, tapi ada tapinya. Nanti saya jelasin kenapa kok New Cherry ini irit tapi ada tapinya. Gitu ya. Ini untuk akinya di sebelah sini ada penutupnya, bagus juga, jadi untuk mencegah dari tindakan pencurian. Gitu. Saran saya kalau ngambil New Cherry untuk armada toko ya, untuk armada tempurnya toko, buat tiap hari kirim-kirim, dipakai tiap hari untuk kirim-kirim buat kerja, itu seperti tipe yang saya ambil ini, saran saya ngambil yang tipe non power steering atau tipe flat deck. Tipe flat deck itu tipe yang paling bawah, belum AC, belum power steering. Sebenarnya kalau power steering itu nggak begitu masalah, karena kalau power steeringnya New Cherry ini kan sudah elektrik, jadi makannya ke aki, paling sedikit aja, itu alternatornya agak sering muter, jadi mungkin konsumsi BBM naik dikit. Tapi kalau yang AC ya, kalau power steering itu kan plus ada AC-nya. Lah, AC itu membuat konsumsi BBM dari New Cherry ini agak boros. Jadi mungkin kalau yang tipe standar ini non AC, non power steering ini bisa mungkin 114, 115 itu mungkin masih bisa ya, rekan-rekan. Kalau yang ACPS yang ada AC-nya itu dari temen yang pakai itu konsumsi BBM mungkin sekitar 111 aja. Terpaut 3 sampai 4 km per liter itu kalau kita dagang kan lumayan ya, itu lumayan loh uangnya kalau dikumpulin. Wah, kita semua kirim nih, totalnya pulang pergi bisa di 100 km gitu. 100 km kalau bensinnya 111 dan 114 atau 115 kan
Wah, itu sudah berapa itu uangnya ya? Uangnya selisihnya sudah berapa? Itu satu hari, 1 bulan udah berapa, kan lumayan ya rekan-rekan. Uangnya bisa kita seperkan untuk anggaran beli ban, bisa kita seperkan untuk anggaran ganti oli atau servis seperti itu. Jadi saran saya kalau ambil New Cherry pickup yang dipakai untuk armada toko untuk kirim-kirim, ambil yang non AC saja. New Cherry yang non AC, non power steering. Oke, ini saya akan sampaikan ya, ada kekurangan dari New Cherry ini. Tadi sudah saya tunjukkan interiornya seperti apa, eksterior seperti apa, dan bagaimana skema kita dalam membeli pickup ini sebagai armada tempur kita di toko pakan ya. Ini ada minusnya atau kekurangannya dari New Cherry ini yang cukup mengganggu, kemarin kita cukup gregetan juga ya. Itu apa itu? Itu adalah ban depan New Cherry ini, ban depannya ini tuh makan dalam. Jadi dia itu bannya kayak miring seperti ini. Jadi ini dalamnya itu, waktu tahun pertama beli saya ganti ban itu sudah beli ban 4 kali, karena yang depan itu makan dalam sampai benangnya kelihatan. Harusnya itu belum waktunya ngoper ya, itu belum ada 6 bulan itu sudah keluar benangnya. Akhirnya kita beli baru, kita beli ban baru, kita geser ke belakang, masih seperti itu lagi. Akhirnya kita beli ban baru lagi. Dalam waktu 1 tahun itu beli 4 ban, hanya gara-gara makan dalam. Dan itu yang bagian lainnya, bagian yang di tengah itu masih tebel, tapi yang di samping atau yang di bagian dalam ini ya, samping bagian dalam ini kemakan banyak sekali. Akhirnya ya, ini rekan-rekan yang pakai New Cherry itu pasti paham sekali. Kita kan harus modif baut chamber ya, baut chambernya harus diganti biar rodanya depan itu nggak terlalu miring seperti ini, harus dibikin agak keluar ya, nggak seperti ini tapi agak keluar seperti itu, biar nggak makan dalam. Apalagi kita pakainya muatan, kita pakainya 1 ton lebih ya, kita pakai 1 ton lebih itu muatannya berat, rawan sekali makan dalam bannya gitu. Oke, begitu ya video kita kali ini membahas armada untuk toko pakan ternak kita, tips toko bagi rekan-rekan khususnya pemilik pakan ternak atau poultry shop, toko pakan ternak atau poultry shop yang mungkin membutuhkan armada pickup untuk kirim-kirim. Itu ya, ini sharing pengalaman aja. Saya sudah pakai New Cherry ini sejak tahun 2021, mungkin hampir 3 tahun ini ya, cukup puas juga. Tapi kalau saya ditanya sebenarnya pengennya pelihara pickup yang solar apa bensin, jujur aja saya pilih yang solar atau diesel, karena memang cukup jauh gap antara pickup bensin dan pickup solar itu. Untuk konsumsi BBM, pengeluaran bulanan untuk membeli bensin itu dibandingkan membeli solar dulu waktu pakai L300 itu cukup banyak rekan-rekan. Jadi gitu ya, ini ya pengalaman saja. Saya pelihara pickup bensin rasanya seperti ini, plus minusnya seperti ini. Harganya murah, kita waktu beli murah, tapi ya minusnya apa? Oh, agak boros untuk konsumsi BBM-nya. Kalau perawatan mirip-mirip sih, ganti oli, filter oli seperti itu mirip-mirip ya. Mungkin kalau pickup diesel atau solar itu memang sedikit lebih banyak, karena pasti saya selalu pakai oli yang bagus satu, dan olinya juga butuhnya lebih banyak. Ini paling cuma butuh 3,5 liter. Kalau L300 itu terakhir butuhnya sekitar 4,5 liter. Dan pasti setiap ganti oli saya ganti filter oli dan filter solar, karena itu memang mempengaruhi mesinnya biar lebih awet dan lebih halus. Gitu ya rekan-rekan, ini sharing pengalaman saja. Kita dari toko Saris Bops pakainya pickup bensin New Cherry, Suzuki New Cherry. Semoga ini memberi wawasan bagi rekan-rekan semua, juga bisa untuk dipertimbangkan kalau memang mau ambil pickup untuk toko pakan ternaknya. Begitu, saya kira cukup video kita kali ini. Semoga memberi manfaat bagi rekan-rekan semua, dan jangan lupa klik like video ini bila kalian suka, dan jangan lupa subscribe ke channel Saras Wibowo Channel. Terima kasih sudah menonton.